Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Kali ini saya mau berbagi resep dengan kalian semua. Harganya ekonomis, cara bikinnya mudah, praktis, simple banget, tapi rasanya enak banget. Wajib kalian coba, bisa kalian coba di rumah untuk menu sehari-hari di rumah kalian. Bagaimana cara membuatnya? Kita siapin dulu yuk bahan-bahannya, jangan skip ya. Terima kasih. Di sini saya telah mempersiapkan bawang merah 4 siung dan juga bawang putihnya 3 siung. Kita iris tipis-tipis ya teman-teman, atau bentuk irisannya sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kita iris sampai habis bawang merahnya ini. Jika sudah, kita sisihkan sejenak dan kita lanjut ke bawang putihnya. Sama seperti bawang merahnya, kita iris juga sampai selesai. Jika sudah, kita sisihkan dan lanjut ke cabai rawit. Untuk cabai rawit boleh kalian tambahkan ya kalau kalian suka pedas, atau kalian juga bisa memakai cabai rawit yang besar itu ya teman-teman. Tapi menurut saya ini cabainya sudah pedas ya teman-teman, karena di sini saya juga akan menambahkan cabai merah keriting sebanyak 10 buah. Kita iris tebal-tebal saja atau memanjang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua cabai merahnya sudah kita iris seperti ini ya teman-teman. Sisihkan. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Di sini jangan lupa teman-teman untuk mempersiapkan pan atau wajan. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya. Beri minyak, tunggu sampai panas. Setelah itu masukkan teri nasinya atau teri medannya. Teri nasinya ini saya gunakan secukupnya saja ya teman-teman, atau tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Kita goreng terlebih dahulu teri nasinya ini sampai berubah warna kuning kecoklatan seperti ini. Jika sudah, kita akan lanjut untuk mengangkat teri nasinya ini dan kita akan lanjut untuk ke tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis tadi. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang harum. Jika sudah, kita tumis atau kita masukkan cabai merah dan cabai keriting yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Jika sudah, kita akan masukkan rebung yang sudah direbus ya teman-teman. Rebung ini sudah direbus dan sudah saya cuci di air yang mengalir. Kita masukkan, setelah itu kita tumis, kita aduk hingga merata. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Dan saya juga akan menambahkan air bersih sebanyak 1 gelas. Tambahkan bumbu penyedapnya seperti garam dan juga penyedap rasa. Penyedap rasa opsional ya teman-teman, boleh dipakai, boleh juga enggak. Setelah itu kita tumis atau kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan jangan lupa untuk memasukkan teri nasi atau teri medan yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Kita aduk sejenak, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Jika sudah, tunggu sejenak sampai semuanya meresap dan sampai semuanya matang. Jangan terlalu lama ya teman-teman, karena rebungnya ini sudah matang, sudah direbus. Jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya ya sebelum diangkat. Kalau sudah enak, boleh kita sajikan seperti ini. Ini rasanya enak banget teman-teman. Simple, praktis, tapi rasanya enak. Selanjutnya masakan kita hari ini yang kedua adalah capcay sayur. Simple banget buatnya teman-teman, rasanya enak. Silahkan dicoba dia di rumah.
Sekarang kita mau siapin dulu bahan-bahan yang akan kita perlukan dan bagaimana cara membuatnya. Simak terus ya videonya, jangan di skip agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Terima kasih. Yang pertama, saya telah mempersiapkan bawang putih. Bawang putihnya ini saya pakai 3 siung ya teman-teman. Pakai 3 siung, setelah itu saya mau potong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, mau saya geprek terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa dari ukuran yang besar itu langsung digeprek juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Setelah digeprek bawang putihnya ini mau saya cincang halus atau cincang kecil-kecil ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai dan sampai semua bawang putihnya ini sudah kita cincang halus ya. Jika sudah bawang putihnya kita cincang halus, kita mau lanjut kembali atau lanjut lagi ke bahan yang lainnya yang akan kita gunakan dalam memasak capcay sayur ini. Sementara bawang putihnya yang sudah kita cincang kita sisihkan sejenak ya. Pakai setengah bawang bombay ya teman-teman. Kita iris ya, semuanya lakukan sampai dengan selesai. Ini kan ukurannya besar-besar ya teman-teman. Setelah diiris seperti ini akan saya potong kecil lagi agar ukurannya semakin kecil ya. Jika sudah, sisihkan bawang bombaynya dan masuk ke bahan yang lainnya seperti bakso sapi ya teman-teman. Bakso sapinya ini saya pakai sekitar 7 buah bakso sapi ya. Kita potong kecil-kecil, potongannya seperti ini ya, agak ngelebar seperti itu. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua bakso sapinya ini sudah kita potong-potong ya. Jika sudah, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Sementara bahan-bahan yang ini kita sisihkan sejenak, kita lanjut ke bahan yang lainnya seperti sawi putih. Sawi putihnya ini sudah saya cuci ya teman-teman. Jangan lupa ujung yang dekat akarnya itu dibuang terlebih dahulu ya. Kita potong kecil-kecil sawi putihnya. Sawi putihnya ini saya pakai sekitar 4 lembar atau 5 lembar juga nggak apa-apa ya teman-teman. 5 lembar atau 4 lembar sawi putih ya. Jika sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan lanjut kembali ke pakcoy. Pakcoynya ini saya pakai 2 batang seperti ini ya teman-teman, atau 2 ikat seperti ini ya. Ujung dari akarnya atau yang dekat akar kita buang dan kita potong pakcoynya ini sampai dengan selesai ya. Tapi kalau teman-teman suka pakcoy boleh ditambahkan ya teman-teman. Sudah selesai, kita sisihkan sejenak dan kita akan lanjut kembali ke bahan yang lainnya ya teman-teman. Seperti wortel ini, saya pakai wortelnya 1 buah saja ya teman-teman karena ukurannya besar. Dan kita potong kecil-kecil, potongannya saya seperti ini saja. Jika sudah selesai dipotong, kita sisihkan sejenak dan lanjut kembali ke bahan yang lainnya seperti kembang kol ini ya teman-teman. Kita potong kembang kolnya ini, kita potong kecil-kecil. Jika sudah dipotong nanti kita cuci ya teman-teman. Kita cuci menggunakan garam, kita rendam. Sebelum dimasak kita rendam terlebih dahulu ya dengan air garam. Lakukan memotong kembang kolnya ini sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, kita akan lanjut kembali nih ke bahan yang lainnya yang akan kita perlukan dalam memasak sayur ini ya teman-teman. Di sini saya telah mempersiapkan daun bawang. Daun bawang ini saya pakai 2 batang daun bawang ya teman-teman. Potong dan atau iris agak besar saja ya teman-teman, jangan terlalu halus. Saya motongnya seperti ini ukurannya. Jika sudah selesai, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya akan membuat kuah dari capcay atau sayur capcay kita hari ini ya teman-teman. Siapkan wadah dan masukkan 2 sendok makan saus tiram. Jika sudah dimasukkan 2 makan saus tiram, tambahkan kembali bahan yang lainnya seperti saus cabai ya teman-teman, atau juga boleh saus tomat ya teman-teman. Masukkan 1 sendok saus. Di sini saya pakai saus cabai ya teman-teman. Dan masukkan 1 sendok teh garam halus.
Tambahkan juga 1 sendok teh merica bubuk ataupun lada bubuk. Dan setelah itu saya akan menambahkan bahan yang lainnya yang akan kita perlukan seperti gula putih, gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Tapi ukurannya tidak muncung ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini akan saya tambahkan air sekitar 1 gelas atau 200 ml air bersih atau air putih ya teman-teman. Selama mengaduk airnya atau kita memasukkan airnya itu harus selalu diaduk-aduk ya teman-teman agar semuanya larut dan cepet ini ya tercampur dengan rata ya. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Sebelum dimasak kita aduk kembali agar tepung maizenanya ini tercampur rata dengan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Jika sudah, kita akan lanjut ke tahap memasak dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mempersiapkan pannya. Di sini saya sudah siapkan pannya dan sudah saya beri minyak. Minyaknya juga sudah panas ya teman-teman. Gunakan api yang sedang saja, jangan terlalu besar, khawatir nanti malah gosong. Kita tumis bawang putihnya hingga mengeluarkan aroma yang harum, aroma yang enak ya. Setelah itu kita masukkan bawang bombay yang sudah kita potong-potong tadi. Kita masukkan semua, kita gunakan semua. Kita tumis atau kita masak hingga layu, hingga mengeluarkan aroma yang enak, yang sedap. Jika sudah, masukkan bakso sapi yang sudah kita potong-potong atau kita iris-iris tadi ya teman-teman. Jika sudah, saya akan masukkan wortel yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Kita campurkan bersama dengan bakso yang sudah kita masak terlebih dahulu tadi. Aduk kembali hingga layu, hingga tercampur dengan rata. Setelah itu kita pinggirkan sejenak ya teman-teman bahan yang sudah kita masak tadi. Kita masukkan 1 butir telur ayam. Kita masak, kita orek-orek, kita aduk-aduk seperti ini. Jika sudah matang, kita campurkan kembali seperti ini dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan lanjut ke bahan yang lainnya yang teman-teman yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan sayurannya ya teman-teman, seperti sawi putih yang sudah kita potong-potong tadi dan juga bakso yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk masukkan kembang kol yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita masukkan. Jika semua sayurannya sudah kita masukkan, jangan lupa untuk diaduk sampai rata. Kita masak hingga layu ya teman-teman. Jangan diberi air ya teman-teman karena kita akan memasukkan air yang sudah kita beri bumbu tadi. Aduk-aduk terus ya sampai rata agar matangnya juga sempurna dan layunya juga semua sempurna ya. Semuanya rata. Jika sudah seperti ini teman-teman, ini sudah layu ya, dan akan saya masukkan kuah yang sudah kita buat di awal tadi ya teman-teman. Di sini kuahnya akan saya masukkan semua seperti ini. Kita siramkan di atas sayurannya. Nah setelah itu kita aduk kembali, kita tunggu sampai mendidih atau sampai matang. Jangan lupa teman-teman jika sudah mendidih untuk mengkoreksi rasanya ya, apakah pas dengan selera teman-teman semua. Ini sudah saya koreksi rasanya dan rasanya sudah pas. Saatnya sekarang untuk kita angkat dan kita matikan api kompornya dan kita siap hidangkan bersama keluarga kita tercinta untuk kita nikmati bersama ya. Seperti ini teman-teman resep atau masakan capcay sayur sederhana dari saya. Semoga menginspirasi kalian semua ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut lagi di resep yang selanjutnya ya teman-teman. Tidak kalah enak dengan resep-resep yang sebelumnya. Ini juga simple, mudah banget. Bahan-bahannya kita cari di warung sayur dan harganya juga sangat murah. Dijamin keluarga dan anak-anak juga pasti suka. Simak terus ya videonya, jangan di skip agar kalian tidak salah nanti dalam memasaknya. Terima kasih. Saya di sini telah mempersiapkan ayam filet secukupnya saja ya teman-teman, dan masukkan merica bubuk setengah sendok teh, dan setelah itu 1 sendok makan minyak wijen.
dan tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram ya teman-teman. Kita aduk supaya semuanya tercampur dengan rata ya, biar rasanya juga lebih enak dan lebih nikmat ya teman-teman. Jika sudah kita campurkan, kita sisihkan sejenak dan kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan pan yang sudah saya beri minyak makan atau minyak goreng. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan api kompornya, gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja ya. Dan setelah itu kita tumis bawang putih. Di sini saya pakai bawang putihnya sekitar 3 siung ya, kita potong kecil, dan setengah bawang bombay yang sudah saya iris tipis-tipis. Dan masukkan juga atau campurkan jahe ya teman-teman. Jahenya secukupnya saja. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang harum dan sedap. Dan kita tumis sampai bawangnya ini sedikit layu ya teman-teman. Jika sudah mengeluarkan aroma yang enak dan sedap, di sini akan kita masukkan bahan yang lainnya, yaitu ayam yang sudah kita beri bumbu tadi ya teman-teman. Kita aduk, kita masak hingga ayamnya ini berubah warna ya. Seperti ini ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan menambahkan bahan yang lainnya seperti kacang panjang. Kacang panjangnya ini opsional saja ya teman-teman. Potongannya potong panjang-panjang seperti ini ya. Kita aduk agar semuanya bumbunya juga meresap ke dalam kacang panjangnya ya. Jika sudah selesai, saya akan menambahkan bahan yang selanjutnya, yaitu jagung muda. Jagung mudanya ini saya potong seperti ini ya teman-teman. Saya belah terlebih dahulu dan ada yang saya potong, ada yang enggak ya teman-teman. Setelah itu kita aduk ya, agar bumbunya ini juga meresap ke dalam jagung mudanya ya teman-teman. Dan saya juga akan menambahkan bahan yang lainnya yang akan kita perlukan ya teman-teman, seperti bakso sapi yang sudah saya potong kecil-kecil. Di sini saya memakai bakso sapinya itu sekitar 5 buah bakso sapi, dan tambahkan juga telur puyuh yang sudah direbus sebanyak 6 butir telur puyuh ya. Kalau pengen atau suka dengan telur puyuh atau dan bakso, boleh ditambahkan ya jumlahnya. Setelah itu saya akan memberi atau mencampurkan air bersih ya teman-teman. Di sini saya memakai airnya itu sekitar 1 gelas ya teman-teman. Untuk ukuran gelasnya bisa digunakan gelas belimbing ya teman-teman. Masukkan kaldu jamur secukupnya saja dan juga garam halus secukupnya saja ya teman-teman. Kita tunggu sampai airnya ini mendidih, dan jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya. Jika sudah pas, kita akan memasukkan larutan tepung maizena. Tepung maizenanya ini saya larutkan dengan air sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Setelah itu kita aduk agar semuanya tercampur dengan rata. Ini sudah selesai teman-teman ya. Rasanya juga sudah pas ya, sudah sesuai dengan rasa yang saya inginkan. Dan sekarang kita matikan api kompornya dan siap-siap untuk kita sajikan di piring saji. Dan ini dia teman-teman masakan saya hari ini, tumis jagung muda atau soleng. Rasanya enak banget, anak-anak juga bisa makan karena rasanya tidak pedas, dan bisa juga kita gunakan sebagai ide untuk lauk atau bekal sekolah ya teman-teman. Silahkan dicoba ya, semoga kalian suka. Semoga masakan saya, resep yang saya bagikan menginspirasi kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.
Dan ini adalah resep yang selanjutnya teman-teman. Sangat simple banget kalau yang ini. Ini juga enak rasanya. Bisa dijadiin ide menu sehari-hari ya teman-teman. Simak terus ya videonya agar kalian tidak salah nanti dalam memasaknya nanti. Terima kasih. Yang pertama, saya di sini telah mempersiapkan bawang putih. Bawang putihnya ini saya pakai 4 siung ya teman-teman. Cabai rawit 2 buah saja dan cabai merah keriting 3 buah. Setelah itu saya akan potong kecil-kecil terlebih dahulu bawang putihnya ini. Lalu setelah itu akan saya geprek ya, dan jika sudah digeprek akan saya cincang halus atau cincang kecil-kecil. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan dari bawang putihnya itu masih utuh atau masih besar, langsung digeprek lalu dicincang, itu nggak masalah ya teman-teman. Nah, sama saja rasanya, yang penting dicincang kecil-kecil. Lakukan sampai semua bawang putihnya ini sudah selesai dicincang ya. Jika sudah selesai bawang putihnya seperti ini, kita sisihkan sejenak ya teman-teman. Lalu setelah itu kita lanjut ke bahan yang lainnya. Di sini saya pakai cabai rawit 2 buah saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan ya. Ini karena biar anak-anak juga bisa makan, jadi cabainya sedikit saja. Cabai merah keritingnya saya pakai 3 buah, kita potong seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya lakukan sampai dengan selesai, sampai semua cabai merah keritingnya ini sudah terpotong. Jika sudah, kita sisihkan sejenak cabainya, lanjut ke bahan yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya telah mempersiapkan bahan yang lainnya seperti daun bawang. Daun bawangnya ini saya pakai sekitar 3 batang daun bawang ya teman-teman. Kita potong besar juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tidak usah terlalu halus atau terlalu kecil. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai daun bawangnya ini, kita akan lanjut lagi teman-teman ke tahap yang selanjutnya. Ini sudah selesai, kita sisihkan sejenak dan kita masuk ke tahap selanjutnya ya dalam memasak lauk hari ini. Siapkan mangkuk yang agak besar dan masukkan telur ayam utuh ya teman-teman, putih dan kuningnya kita pakai semua. Di sini saya memakai telur ayamnya sebanyak 4 butir telur ayam ya teman-teman. Jika sudah, saya akan menambahkan bahan yang lainnya agar telurnya ini terasa enak. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Setelah itu kita kocok lepas telur ayamnya ini. Pastikan garam yang sudah kita masukkan tadi itu sudah larut dan tercampur dengan rata dengan telurnya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita goreng terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah mempersiapkan pan yang sudah saya beri minyak. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan api kompornya. Gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja ya. Jangan terlalu besar agar tidak mudah gosong atau mudah mengepul ya. Jangan lupa sisi yang di sebelahnya untuk kita balik. Seperti kita mendadar telur ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah selesai, sudah matang. Setelah itu kita lipat atau kita gulung seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai habis ya, sampai semua telurnya sudah kita dadar ataupun kita goreng seperti ini. Dan ini sudah selesai semua teman-teman. Telurnya saya goreng atau saya jadikan seperti telur dadar seperti ini. Setelah itu telurnya ini akan saya potong terlebih dahulu ya. Kita potong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, telurnya sudah saya potong. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke tahap yang selanjutnya. Telurnya ini kita sisihkan sejenak ya. Siapkan pan teman-teman, beri minyak secukupnya. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya ya. Gunakan api kompor yang sedang saja, yang cenderung kecil, jangan terlalu besar. Masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi atau kita cincang kecil-kecil tadi. Kita masak hingga wangi, hingga mengeluarkan aroma yang sedap dan harum. Jika sudah, masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita masak atau kita tumis hingga layu, dan jika sudah layu, masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Ini sudah selesai. Setelah itu saya akan menambahkan air bersih atau air putih sebanyak 100 ml ya teman-teman. Kita masukkan semua. Dan di sini saya akan menambahkan setengah sendok teh lada bubuk, saus tomat 1 sendok makan, dan saus tiram 1 sendok makan. Dan setelah itu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Pastikan semuanya sudah larut dan menyatu, jangan sempurna ya. Kita tunggu sebentar hingga mendidih. Dan jika sudah mendidih seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya ya. Tapi sebelum saya matikan api kompornya, saya akan menambahkan sedikit gula putih atau gula pasir. Aduk kembali hingga gula putih atau gula pasirnya ini larut dan tercampur dengan sempurna. Ini rasanya sudah sedap ya teman-teman. Saatnya sekarang kita matikan api kompornya, dan kita kembali lagi ke telur dadar yang sudah kita sisihkan tadi. Kita sirami bumbu yang sudah kita masak tadi di atas telur yang sudah kita goreng tadi, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk kita hidangkan bersama keluarga tercinta, untuk kita nikmati bersama keluarga kita tercinta. Simpel kan, ekonomis ya, tapi rasanya istimewa. Silahkan dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di resep saya berikutnya. Lanjut lagi di menu yang selanjutnya, menu simple untuk menu harian. Ini rasanya enak banget teman-teman. Untuk teman-teman yang suka banget dengan jengkol, yuk merapat. Ini rasanya enak banget, jengkol baladonya, jengkolnya juga pulen banget. Gimana nih tips dan resep untuk memasak jengkol balado ini? Simak terus ya videonya, jangan di skip ya teman-teman. Terima kasih. Yang pertama, saya mau merebus tomat terlebih dahulu. Saya menggunakan 3 buah tomat, 20 buah cabai merah keriting, dan 10 buah cabai rawit yang merah. Kita rebus sampai matang. Tandanya matang kita lihat dari kulit tomatnya ya teman-teman. Kalau sudah mengkerut berarti itu sudah matang. Dan jika sudah matang kita angkat, lalu akan kita haluskan terlebih dahulu. Kita masukkan cabai merah yang sudah kita rebus tadi, beri 1 siung bawang putih, dan masukkan tomatnya. Dan lupa cabai rawitnya juga dimasukkan ya teman-teman. Kita haluskan seperti ini sampai dengan halus. Boleh dicopper, boleh juga diulek ya. Dan ini ada jengkolnya. Jengkolnya ini sudah di tahap pengerebusan ya teman-teman, dan ini sudah matang. Dan sekarang akan saya iris terlebih dahulu seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Kalau teman-teman mau bulat-bulat jengkolnya juga tidak apa-apa ya. Tapi ternyata jika kita memasak jengkol apalagi di balado, enaknya kita iris-iris terlebih dahulu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, masukkan ke dalam wadah.
Dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah memanaskan minyak makan atau minyak goreng untuk menggoreng jengkol yang sudah kita potong-potong kecil-kecil tadi ya teman-teman. Kita goreng. Jika sudah, kita angkat. Gorengnya jangan terlalu lama ya teman-teman, agar jengkolnya tidak menjadi keras. Masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi, bekas minyak menggoreng jengkol tadi aja ya teman-teman. Kita aduk. Setelah itu di sini saya akan memasukkan 3 lembar daun salam dan juga 2 batang serai yang sudah digeprek. Masukkan 1 sendok makan saus tiram biar rasanya tambah enak ya teman-teman. Kita aduk terlebih dahulu biar aroma dari daun salam dan juga serainya juga keluar ya teman-teman. Tidak lupa di sini juga saya menambahkan air secukupnya bekas dari blenderan bumbu atau cabai yang kita haluskan tadi ya teman-teman. Kita aduk ya agar airnya juga menyatu dengan sambalnya tadi ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan setengah sendok teh garam halus dan juga penyedap rasa secukupnya. Aduk lagi agar garam dan penyedap rasanya larut dan tercampur dengan rata. Jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya jika sudah pas dan sudah enak sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Boleh kita masukkan jengkol yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk agar tercampur dengan rata. Ini enak banget teman-teman ya. Ini sudah siap teman-teman. Saatnya sekarang kita angkat lalu kita sajikan di piring saji dan siap untuk kita nikmati bersama keluarga kita tercinta. Dan ini bisa kita jadikan inspirasi menu harian di rumah ya teman-teman. Dan ini kedua kalinya saya memasak jengkol balado dan membuat saya ketagihan untuk memasak jengkol. Ternyata jengkol itu enak banget teman-teman. Silahkan dicoba ya di rumah. Semoga kalian suka. Semoga resep yang saya bagikan menginspirasi kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut lagi di menu yang selanjutnya. Nggak kalah enak juga dengan menu-menu yang sebelumnya ya teman-teman. Ini rasanya enak, bisa bikin nambah nasi apalagi ada petainya. Yang suka dengan petai dan ikan asin, yuk teman-teman kita cobain dulu. Jangan di skip ya videonya. Terima kasih. Saya telah mempersiapkan ikan asin. Sudah saya potong, tapi ikan asinnya ini jenisnya ada 2 ya teman-teman. Kita rendam dengan air panas ataupun air hangat. Pastikan semua ikannya ini sudah terendam dengan air ya, air panasnya. Setelah itu kita sisihkan sejenak. Kita akan lanjut ke bahan yang lainnya yang akan kita perlukan. Dan di sini saya telah mempersiapkan bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya saya pakai 5 siung dan bawang putihnya juga saya pakai sekitar 4 siung ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis bawang merahnya. Setelah itu kita akan lanjut ke bawang putihnya, tapi selesaikan dulu ya teman-teman di bawang merahnya. Iris sampai dengan selesai dan sampai semuanya sudah teriris ya. Jika sudah, lanjut nih ke bawang putihnya ya teman-teman. Masih sama caranya, kita iris tipis, lakukan sampai dengan selesai. Lakukan sampai semua bawang putihnya ini sudah teriris seperti ini. Jika sudah, kita sisihkan sejenak dan kita akan lanjut ke bahan yang selanjutnya yang akan kita perlukan atau kita gunakan dalam memasak ikan asin ini. Yang selanjutnya saya memakai cabai hijau
Potongnya sembarang aja ya teman-teman, atau boleh serong, boleh bulat, atau boleh besar-besar juga boleh ya. Di sini cabai hijaunya saya memakai sekitar 20 ya, 20 buah cabai hijau. Jika sudah, kita akan lanjut ke bahan yang lainnya seperti cabai rawit. Cabai rawitnya kita pakai sama ya teman-teman, jumlahnya 20 juga. Tapi kalau teman-teman mau suka pedas boleh ditambahkan, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi ya. Iris atau potong menjadi 2 bagian, lakukan sampai dengan selesai, sampai semua cabai rawitnya sudah kita potong atau kita iris ya. Bahan yang selanjutnya yang akan kita pakai yaitu daun bawang. Kalau daun bawang ini opsional saja ya teman-teman. Jumlahnya kalau suka boleh dibanyakin, kalau tidak suka boleh dikurangi ya, atau boleh di skip. Kita potong daun bawangnya ini sembarang aja ya teman-teman, boleh potong kecil-kecil juga boleh, besar-besar atau panjang-panjang juga boleh ya. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita akan lanjut untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya ya teman-teman. Siapkan pannya dan jangan lupa untuk menuangkan minyak gorengnya atau minyak makan. Kita tunggu sampai panas. Setelah itu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis hingga harum, hingga mengeluarkan aroma yang sedap. Jika sudah, kita tumis atau kita masukkan cabai hijau yang sudah kita potong-potong tadi ya. Dan lanjut, saya akan menambahkan 1 buah tomat. Tomatnya ini boleh pakai yang hijau ya teman-teman, 1 buah saja, karena ini ukurannya besar saya pakainya 1 buah ya. Kita masukkan atau kita campurkan ke dalam bahan yang lain yang tadi yang sudah terlebih dahulu kita masak. Dan selanjutnya masukkan petainya ya teman-teman. Petainya juga opsional saja ya. Kita tumis hingga petainya ini mengeluarkan aroma yang harum dan aroma yang sedap. Dari bahan-bahan yang lain juga mengeluarkan aroma yang enak ya. Jika sudah, masukkan ikan asin yang sudah kita rendam dengan air hangat tadi atau air panas tadi. Kita buang terlebih dahulu airnya ya teman-teman. Setelah itu kita tiriskan dari airnya. Jika sudah, kita masukkan ya, atau kita campurkan dengan bahan yang lainnya yang sudah kita masak terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Kita aduk sampai dengan rata. Pastikan semuanya sudah terendam dengan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, tambahkan atau masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk menambahkan air ya. Di sini saya menambahkan airnya sekitar setengah gelas air bersih ya teman-teman. Kita masak. Jangan diberi garam dulu ya teman-teman. Khawatirnya kalau sudah diberi garam, khawatirnya terlalu asin. Di sini akan saya tutup terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya koreksi rasanya. Saya tidak menambahkan garam ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan penyedap rasa ya, agar lebih enak dan lebih gurih. Ini sudah matang dan rasanya juga sudah enak. Siap kita sajikan ke dalam piring saji seperti ini dan siap untuk kita nikmati bersama keluarga kita tercinta. Sederhana kan, tapi rasanya sangat istimewa. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video dan resep saya berikutnya. Semoga resep dan masakan saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.